warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis rutin malam Ahad, majelis Az-Zikra di Masjid Az-Zikra ini, dan dalam suasana memasuki Maulidur Rasul, bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Kita bersyukur kita diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga sampai hari ini kita istiqomah senantiasa menikmati indahnya lantunan-lantunan zikir. Semoga kita termasuk orang-orang yang nanti karena kita rajin berzikir, rajin bersolawat, nanti mendapat syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Amin. Salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat tabi'in, para cucu zuriat Rasulullah, para alim ulama, serta orang-orang yang mengikut jejak langkah Rasulullah hingga yaumil qiyamah. Para jemaah rahimakumullah, malam ini bertepatan 1 Rabiul Awal dan ada kegiatan juga di kota kita, yaitu kedatangan Ustaz Abdul Somad. Jadi mungkin ada jemaah yang sudah mengambil posisi berdahulu ke sana. Tapi di masjid ini ada yang sangat kita dari beberapa kabupaten juga berkumpulan. Insyaallah besok ada acara. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Ustaz Abdul Somad di Kota Barabai ini menambah keberkahan kampung kita, Kota Barabai ini, yang mana setiap tahunnya dikenal dengan pelaksanaan Maulidur Rasul yang mungkin paling ramai lah se-Indonesia. Karena mulai kita ini mulai pagi, siang, sore, sampai malam ada maulid. Jadi babuku kopiah lan baju koko aja biar gratis makan. Iya. Tapi intisari dari Maulidur Rasul itu bukanlah hanya mulut, bukan mulut. Jadi jangan mulut hanya atau cuci mulut. Tapi intisarinya adalah kita betapa menikmati, memiliki rasa senang yang luar biasa atas kehadirannya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah As-Saff, "Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Nabi Muhammad SAW." Coba 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad, seorang Nabi yang ingin sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa, itu sudah memberi kabar kepada para Bani Israel bahwa akan lahir seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita biasanya senang itu kalau orangnya sudah lahir. Ini anak ulun, alhamdulillah lahir, diberi ngaran. Nang ini orangnya belum lahir, 600 tahun belum lahir, tapi Nabi Isa itu sudah senang luar biasa. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah memperingati Maulidur Rasul, memperingati kelahiran Rasulullah. Kenapa kita ada senang? Jadi buat ibu-ibu yang hari ini menyiapkan gasan Maulid, bapak-bapak akan mengundang saruan Maulid, kada usah khawatir. Kita termasuk orang yang memuliakan Rasulullah karena mencintai Rasulullah, karena kehadiran Rasulullah di muka bumi. Karena Nabi Isa pun betapa senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dikabulkan oleh Allah akan menjadi umat Rasulullah karena Nabi Isa hakikatnya belum wafat, beliau diangkat ke langit. Nanti di akhir zaman kada jauh dengan Imam Mahdi, Nabi Isa nanti akan turun kembali ke dunia. Para jamaah rahimakumullah, kenapa kita begitu senang dengan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal? Bulan Rabiul Awal ini satu, Nabi Muhammad SAW beliau dilahirkan dan juga diwafatkan. Artinya Allah mengatur ini pasti ada hikmahnya buat kita umat Rasulullah. Bahkan di bulan Rabiul Awal pun Rasulullah berhijrah. Tapi kalau kita mengingat luar biasanya Rasulullah berhijrah dari kota kelahiran beliau, kota tempat yang paling beliau sayangi, tapi beliau terusir dari kota kesayangan beliau yaitu Makkatul Mukarramah, terusir dari kampung yang beliau cintai, yaitu beliau harus berhijrah ke Madinah Munawwarah. Artinya apa? Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan untuk kita mengingat, ya. Jadi sebagai pertanda kita supaya lebih ingat, lebih cinta dengan Nabi, itu dengan adanya bulan Rabiul Awal. Bulan-bulan lain juga kita sangatlah mengingat bulan Isra Mi'raj, bulan Ramadan. Tapi di bulan Rabiul Awal kita lebih ingat, lebih kuat lagi ingatan kita karena apa? Di sini ada kelahiran Rasulullah, wafatnya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah. Jadi kita ini kan biasa perlu mengingat. Misalnya kan hari kemerdekaan 17 Agustus diperingati supaya apa? Supaya ingat ulang memori tentang dulu perjuangan kita 17 Agustus seperti itu. Atau misalnya kita mengingat peringatan ulang tahun, maaf nih buat ibu-ibu biasanya perkawinan misalnya. Supaya apa? Menumbuhkan rasa cinta kembali. Apa salahnya kita melaksanakan Maulidur Rasul di bulan Maulid ini? Apa salahnya? Artinya kita senang adanya bulan Rabiul Awal, kita menjamu orang lain dalam artian bersilaturahim, membaca manaqib, membaca sejarah sirah Rasulullah dengan adanya Maulid Sintud Durar, Sarful Anam, kemudian Ad-Diba. Nah, tapi kita enak lagi bisa Sarful, boleh jadi lah, kemudian bisa jam 2 aja makanan. Nah, artinya apa? Tidak ada yang salah dengan kita melaksanakan Maulidur Rasul. Makanya insya Allah Balai ini kota yang diberkahi karena kita suka melaksanakan Maulidur Rasul dari pagi, siang, malam. Tidak usah dihitung berapapun yang dibayar karena kita dalam rangka menjamu orang lain, dalam rangka senangnya kita kehadiran Rasulullah di muka bumi. Bagaimana seorang Nabi Isa sudah diberitahukan oleh Allah 600 tahun
beliau sudah senang akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penguat keyakinan buat kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ditanya kenapa beliau setiap hari Senin berpuasa, karena beliau mengatakan aku dilahirkan pada hari Senin, sehingga akhirnya beliau memuliakan hari kelahiran beliau. Setiap hari Senin beliau menjadikan kebiasaan berpuasa, sampai-sampai ada seorang yang sudah dicela luar biasa di dalam Al-Quran, yaitu paman Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tetapi karena senangnya Rasulullah terlahir ke muka bumi, akhirnya dia memerdekakan yang namanya budak Syaibah. Betapa karena dia senangnya kelahiran Rasulullah di muka bumi ini, akhirnya diberitahukan bahwasanya setiap hari Senin nanti Abu Lahab akan dikurangi siksaannya di neraka. Coba betapa gara-gara Abu Lahab itu senang aja kelahiran Nabi, akhirnya dikurangi setiap hari Senin keluar pancaran baju desan di neraka itu sini. Padahal Abu Lahab itu dicela di dalam Al-Quran. Nah, artinya kita apa salahnya memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian pada saat kita memuliakan Maulidur Rasul ini, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah oleh karena adanya kelahiran Rasulullah itulah akhirnya ada yang namanya Al-Quran. Ya kan? Oleh karena adanya kelahiran Rasulullah lah adanya Isra dan Mi'raj. Oleh karena adanya kelahiran Rasulullah lah sampai-sampai kita menikmati kemerdekaan. Ya kan? Coba jangan buat habaib, buat alim ulama atau ada menjadi umat Nabi Muhammad, kemudian ada hijrah ke Indonesia, ada mungkin kita dimerdekakan. Jadi berkah Rasulullah itu sangatlah luas dan luar biasa sampai kita nikmati sampai sekarang ini. Itu Al-Quran yang kita baca, itu adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan kita senang, bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita sebenarnya di sini bisa sebelum wafat kita bermimpi Rasulullah di dalam tidur kita. Para jemaah rahimakumullah, di dalam kita melaksanakan maulid di rumah-rumah kita pasti lebih afdalnya adalah menjamu tamu, ya kan? Bolah wadai, bolah makanan, nah, kemudian kadang ada berakat, ya kan? Nah, bahkan ada bunga rampai, ya kan? Apalagi pembungkusnya duit 100.000, katanya benar. Buat rombongan katanya benar. Artinya apa? Kita senang orang datang ke rumah kita. Bukankah ini silaturahim? Apa salahnya kita dengan silaturahim? Silaturahim itu memanjangkan umur, kemudian memudahkan rezeki kita, kemudian apa-apa yang selama ini kada nyaman dengan silaturahim itu bisa terurai, ya kan? Gara-gara silaturahim kita karena ada komunikasi, lawas kada berakhwat, akhirnya syak wasangka itu bisa dihilangkan dengan silaturahim. Jadi dengan kita mengadakan maulid, di sana dibacakan sirah-sirah Nabi, ya. Nah, bagaimana pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa yang dibacakan itu tidaklah sesuatu yang melanggar tuntunan dari
agama. Seandainya nih lah, ulun membaca Maulid itu pakai versi bahasa Indonesia, mungkin kan ada namanya menyambut bid'ah ya Allah. Karena kan bahasanya tuh bahasa Indonesia kisah Nabi ya Allah. Tapi kadang gara-gara membacanya nih, pakai bahasa Arab, pikiran tuh menambah-nambah. Padahal artinya itu adalah membaca manaqib, kemudian pujian-pujian terhadap Nabi dan Rasulullah. Nah, kemudian di dalam Maulid ini kita kan bersalawatan, ya Allah. Dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu pasti dibalas. Nah, dibalas 10 sekali membaca. Dan hebatnya bersalawat kepada Nabi ini adalah pekerjaan yang juga dilakukan oleh Allah dan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya pekerjaan bersalawat ini orang pendosa pun akan diterima. Nah, orangnya kan sebanyak bersalawat diterima aja. Nah, tapi kalau orang ini pendosa beristighfar, hati ini belum tobat benar, bisa patah sebelum 6 jam ya Allah. Nah, artinya apa? Artinya kita dengan cara bersolawat ini melembutkan hati kita kepada Nabi. Pada saat kita sering bersolawat, melantunkan pujian dengan Nabi Muhammad SAW, itu akan membuat Nabi akan membalas. Ya. Dan jangan pikiran Nabi itu wafat seutuhnya wafat, tidak. Jasmani aja. Kita ini kan ada jasmani, ada rohani. Dan dikatakan di dalam Al-Quran sahih bahwasanya para mujahid, ya kan, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu bal ahya inda rabbihim, mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Jadi mujahid aja tuh hidup, apalagi Nabi. Jadi kalau dipadahkan sini itu kada hidup, saat ini kada kau merespon, salah. Secara alam ruh mereka tidak wafat, hanya jasmani saja di alam yang lain. Sama aja kayak kita guring itu amut juga lah, makanya bacaan sebelum guring bismika Allahumma ya wa bismika amut. Kita guring berarti mati juga. Makanya bangun guring alhamdulillahilladzi ba'da amatana akhir wa ilaihi nusyur. Nah, artinya kan ibadah mati juga gitu nih. Nah, artinya kita ini setiap apa yang kita lakukan kepada Rasulullah SAW, insya Allah beliau akan menilai kita, memberikan balasan sholawat kepada kita. Dan itu adalah kuasanya Allah. Terserah Allah mengaturkan itu semuanya. Dan insya Allah pada saat kita suka memuja Rasulullah, itu Allah akan menaikkan derajat kita, memudahkan rezeki kita. Ada sedikit kan ulunnya. Jangan Rasulullah, seorang Mbah Maimun Zubair suka membaca manaqib Siti Khadijah, istri Rasulullah. Mbah Maimun aja tahu. Sidin itu kadengan nabinya telah ibaratnya tuh nabinya luar biasa tuh Sidin, tapi Sidin lebih khususan lagi. Sidin tuh suka menyenandungkan pujian kepada Siti Khadijah. Sadatun, dengan dalam syairnya itu rancang dianukan oleh Mbah Maimun Zubair. Betapa luar biasanya. Akhirnya apa? Kewalian beliau itu terbukti. Pada saat Sidin ingin bermakam di Mekah, Allah mengabulkan, dan makamnya itu pas dekat di Mekah dengan makam Siti Khadijah, yaitu di Ma'lah. Nah, dan luar biasanya beberapa bulan yang lalu pada saat jasad beliau ingin dipindah, ternyata oleh penjaga
Penjaga di sana mengatakan masih utuh, akhirnya tidak jadi dipindah, padahal sudah kurang lebih 3 tahun beliau. Artinya kewalian dari Mbah Maimun Zubair itu terbukti dengan memuji Sayyidatuna Khadijatul Kubra, akhirnya terbukti, ya kan, terbukti. Apalagi kita yang senantiasa menyandungkan memuji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya rajin berselawat. Sampai di Nulan itu mulai grup ya. Jadi grup selawat sehari ini target 1000. Tapi kadang ada yang tambus nih 10.000. Bibinian terjaman gue. Ada yang 10.000, ada sampai ulun melihat rekapnya tuh seminggu tuh ada 170.000. Jadinya diulang grup selawat. Salawatnya salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi salawat yang dilantunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu paling maju dah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau kita bersalawat itu tuh 100, kira 3-5 menit tuh sholat tembus saja. Nah, dengan cara bersolawat yang simple, yang mudah ini, kita lebih mudah mentawakalnya. Tapi boleh sewaktu-waktu, biar ada waktu yang lebih khususan, baca solawat Ibrahimiyah, solawat yang kita baca setiap habis tahiyat akhir, ya kan? Atau solawat-solawat yang lain, solawat nariyah. Nah, yang menurut Pian satu nyaman diamalkan, lawat yang biasanya tuh yang sudah hafal ya malah. Nah, tapi biasanya kalau sudah kita rancang membaca, otomatis hafal. Sama aja rata-rata bapak-bapak di sini hafal surah Al-A'la, ujung. Karena apa? Karena sampai nyuman mendengar sampai suara bikal A'la itu semua rata-rata ada kita ini hafal. Atau ibu-ibu pasti hafal Yasin. Nah, kenapa? Karena berdarah. Nah, ada wadah kami jadi tidak bisa baca Quran, tapi kalau disuruh baca Yasin jadi hafal. Nah, karena memang Allah bisa, karena biasa lancar kaji karena diulang. Makanya hendak jadi hafizah itu tikrar, apa caranya, diulang-ulang, diulangi. Soalnya mulai hari Senin ini kadang-kadang di sini mulai belajar hafal Quran. Jadi Senin sampai Kamis. Nah, jadi kalau ada anak pian, mulai jamaah, cucu, kebenaran pian, bisa kena diantarakan lawan Ustaz Hasan, lawan Ustaz Rahmat. Jadi itu insya Allah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita menambah keyakinan kita dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita membaca sirah-sirah Nabi, sejarah-sejarah Rasulullah. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, pada syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah selama bulan Rabiul Awal kita majelis tetap jalan, tapi awalnya sebelum maghrib seperti hari ini tadi sebelum maghrib. Karena mungkin kalau ada yang hendak keundangan maulid habis isya. Itu aja mungkin yang bisa ulun sampaikan. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho kalau ada hal yang tidak berkenan, ulun lancang, ulun mungkin ada kurang adab dengan yang lebih Tuhan daripada ulun minta maaf, minta halal, minta ridho. Tuhan pian sabada taat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi